Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idayu SPD, Kepala SMP Negeri 5 Membalong. SMP Negeri 5 Membalong merupakan salah satu sekolah negeri yang berada di Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekolah yang berjarak kurang lebih 68 km dari pusat kota Belitung. Memiliki 6 rombongan belajar dengan jumlah murid 189 orang pada tahun pelajaran 2023-2024 dan 204 orang pada tahun pelajaran 2024-2025. Sama seperti halnya dengan sekolah lain, SMP Negeri 5 Membalong sebagai acuan dalam keberhasilan pembelajaran di sekolah adalah dengan melihat nilai rapot pendidikan sekolah tersebut. Dan rapot pendidikan sekolah merupakan referensi utama sebagai dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Berdasarkan rapot pendidikan sekolah SMP Negeri 5 Membalong tahun 2023, dari 6 pilar utama yang menjadi tolak ukur dalam rapot pendidikan, terlihat bahwa 6 pilar utama dalam rapot pendidikan harus dibenahi meski ada nilai yang sudah baik, namun masih mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Bahkan, masih ada nilai sedang untuk kualitas pembelajaran dan kemampuan numerasi murid. Dengan kondisi ini, saya selaku kepala sekolah berupaya meningkatkan nilai rapot pendidikan sekolah dengan berbagai upaya. Upaya pertama yang saya lakukan adalah menganalisis indikator-indikator yang menyebabkan nilai rapot pendidikan sedang atau malah turun. Dari segi literasi, belum adanya kegiatan dalam peningkatan literasi seperti memberikan waktu khusus di awal pelajaran untuk murid membaca buku di perpustakaan atau membaca buku bacaan yang mereka punya. Karakter siswa yang harus ditingkatkan dengan kegiatan keagamaan. Kondisi keamanan siswa masih belum sepenuhnya baik karena belum terbentuknya Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau TPPK dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau Satuan Tugas. Ditambah lingkungan sekolah yang tidak bersih dan tidak asri, meskipun di sekolah banyak ditumbuhi pohon-pohon. Nilai sedang pada kualitas pembelajaran dan kemampuan numerasi murid. Mungkin guru-guru belum melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran belum menyenangkan, hanya menonton. Dengan hasil analisis dari rapot pendidikan sekolah, selanjutnya saya berkoordinasi bersama rekan guru dan pegawai untuk sama-sama menganalisis, mengevaluasi kekurangan, berkoordinasi dengan pengawas bina untuk meminta saran, bersama komite sekolah meminta dukungan untuk peningkatan nilai rapot pendidikan sekolah. Hal pertama yang saya lakukan adalah melalui rapat pembinaan, saya bersama-sama guru, pegawai, pengawas, komite, perwakilan orang tua murid dan beberapa murid menentukan dan menetapkan visi misi sekolah. Karena dari visi misi sekolah, maka akan dirancang program-program kegiatan yang mendukung peningkatan rapot pendidikan sekolah. Program-program yang akan dilaksanakan merupakan program-program yang tidak menggunakan dana, mengingat sekolah kami termasuk sekolah yang minim dana. Adapun visi yang tercipta adalah terwujudnya lulusan yang beriman dan bertakwa, cerdas, berwawasan lingkungan, dan mandiri, sebagai perwujudan profil pelajar Pancasila. Untuk mencapai visi tersebut, adapun misinya adalah meningkatkan kegiatan keagamaan, meningkatkan pembelajaran yang berkualitas, menyelenggarakan pembelajaran yang ramah lingkungan, dan menyelenggarakan pembelajaran yang ramah anak. Visi dan misi yang terbentuk, maka terciptalah program sekolah yang mendukung keberhasilan pembelajaran yang menjadi rencana kerja tahunan kepala sekolah. Dan melalui rapat bersama orang tua, murid dipaparkanlah visi, misi, dan program sekolah. Sebagai sekolah yang ramah anak, kami setiap pagi menyambut murid di gerbang sekolah dengan 5S. Senyum, sapa, salam, santun, sopan. Hal ini menandakan bahwa sekolah menyambut murid dengan baik, memberikan waktu khusus bagi siswa untuk literasi di awal jam pelajaran, memberikan reward kepada siswa yang mempunyai literasi yang baik dan menjadi pengunjung yang baik di perpustakaan, atau kami sebut dengan Peter Pan, pengunjung terasik perpustakaan.
Pelaksanaan upacara bendera setiap hari Senin dan hari besar nasional. Meningkatkan keimanan murid dengan melaksanakan sholat duha yang terjadwal dan sholat zuhur berjamaah. Adanya ekstrakurikuler imtak setiap hari Jumat dan pelaksanaan hari-hari besar keagamaan. Meningkatkan pembelajaran yang berkualitas, yaitu dengan melaksanakan supervisi atau observasi guru setiap semesternya, sehingga guru dapat berbenah untuk lebih memanfaatkan media atau sumber belajar yang sesuai gaya belajar dan kodrat zaman murid. Melaksanakan kegiatan rutin komunitas belajar dengan berbagi praktik baik pembelajaran, memfasilitasi guru dalam pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, mengikut sertakan setiap guru pada pelatihan peningkatan kompetensi guru. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan asri, yaitu dengan membersihkan sekolah bersama-sama guru dan murid, bahkan 1 bulan sekali setiap hari Jumat, mengajak orang tua siswa kerja bakti bersama untuk mempercantik sekolah. Untuk keamanan sekolah, membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan, TPPK, dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau Satuan Tugas. Adanya kegiatan setiap hari Jumat, di mana minggu pertama Jumat Besi atau Jumber, minggu kedua Jumat Sehat atau Jumahat, minggu ketiga Sarapan Sehat atau Saset, minggu keempat Jumat Religi atau Juri. Memberikan kesempatan kepada guru dan murid untuk terus berprestasi seperti mengikuti lomba-lomba yang diadakan di kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi. Meski sekolah kami baru bisa berlaga di tingkat kecamatan dan kabupaten. Menjalin sekolah kami baru bisa berlaga di tingkat kecamatan dan kabupaten. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Selalu belajar praktik baik dari sekolah lain yang sudah baik. Menyalurkan bakat, minat murid melalui ekstrakurikuler seperti paskibraka, taekwondo, UKS, pramuka, bola voli, futsal, dan English Club. Setelah terciptanya visi dan misi sekolah serta terlaksananya program-program yang menunjang terwujudnya sekolah dengan rapot pendidikan yang baik, maka terlihat dari 6 pilar utama yang termuat di rapot pendidikan semuanya sudah mendapat nilai baik dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dan SMP Negeri 5 Membalong merupakan salah satu sekolah yang mendapat bantuan Boskin tahun 2024 dengan kriteria sekolah dengan prestasi. Fisioterapi, visi sekolah terapkan pembelajaran yang menginspirasi yang dilaksanakan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Membalong, Ibu Ida Ayu SPD, merupakan serangkaian program yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka meningkatkan capaian raport pendidikan di SMP Negeri 5 Membalong. Melalui program-program yang disusun oleh beliau, SMP Negeri 5 Membalong mampu meningkatkan capaian raport pendidikannya dan ditunjuk sebagai salah satu sekolah yang menerima pos kinerja. Mengucapkan banyak terima kasih atas program-program yang telah beliau canangkan di SMP Negeri 5 Membalong ini untuk kemajuan kedepannya nanti. Jadi ada beberapa program, yang pertama itu beliau ada yang namanya program literasi, dan kemudian juga yang kedua adalah program keagamaan. Nah, berkat program literasi ini, sekarang ini alhamdulillah anak-anak sudah mulai banyak meminjam buku di perpustakaan, kemudian mereka bawa pulang dan mereka baca. Nah, ini juga membantu kemampuan literasi mereka, terutama di bidang bahasa Indonesia ini. Banyak terima kasih kepada Ibu Diayu karena telah memuat program literasi dan keagamaan seperti sholat zuhur dan sholat duha. Dengan adanya literasi, saya lebih sering membaca dan meminjam buku di perpustakaan. Dan dengan adanya program keagamaan seperti sholat zuhur dan sholat duha, saya dan teman-teman saya lebih tertib dalam melaksanakan ibadah. Terima kasih kepada Kepala SMP Negeri 5 Membalong, Ibu Ida Ayu SPD, kepada guru-guru beserta pegawai SMP Negeri 5 Membalong yang telah mendidik anak saya, membimbing, mensupport semua kegiatan anak-anak di sekolah dengan adanya program keagamaan, salah satunya sholat duha, sholat zuhur. Anak saya ketika di rumah menjadi sholatnya lebih tepat waktu, lebih rajin, berbakti pada orang tua, terus ikut serta dalam kegiatan bahasa Indonesia. Demikianlah upaya yang saya lakukan untuk peningkatan nilai rapot pendidikan sekolah, khususnya SMP Negeri 5 Membalong. Semoga dengan yang sudah saya lakukan merupakan praktik baik yang dapat menginspirasi bagi rekan-rekan kepala sekolah dan dapat memberikan manfaat bagi sekolah pada khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.